Saya Prabowo Subianto. Korupsi habiskan uang rakyat, menyebabkan rakyat Indonesia tidak berdaya. Uang yang seharusnya untuk membangun angkutan, pendidikan, kesehatan, dan membuka lapangan kerja akhirnya hilang. Indonesia harus bersih dari korupsi. Kita harus lakukan perubahan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Presiden Prabowo Subianto telah bertekad untuk memberantas korupsi di Indonesia. Meski begitu, pemberantasan korupsi tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pemerintah, khususnya para penegak hukum. Pemberantasan korupsi perlu melibatkan keluarga dan masyarakat. Hal ini mengingat bahwa korupsi adalah masalah rumit yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, etika, dan moral. Oleh karena itu, membangun budaya anti korupsi dari level dasar, yaitu keluarga dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan tentang peran keluarga dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. 1. Peran keluarga dalam pemberantasan korupsi. Pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan pertama yang diterima anak-anak. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku anak. Oleh karena itu, keluarga memainkan peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya korupsi di masa depan. Menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Pendidikan moral dan etika yang baik dimulai dari rumah. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada anak-anak sejak dini. Contoh teladan yang diberikan orang tua dalam kehidupan sehari-hari sangat mempengaruhi sikap anak. Jika orang tua menjunjung tinggi kejujuran dan tidak terlibat dalam praktek-praktek korupsi, misalnya suap, manipulasi data, atau penyalahgunaan wewenang, anak-anak akan lebih cenderung meniru perilaku tersebut. Pengawasan orang tua terhadap perilaku anak di dunia luar, baik di sekolah maupun di lingkungan sosial, dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan yang bisa berujung pada perilaku korupsi. Mengajarkan nilai keberanian untuk menolak korupsi. Orang tua harus mengajarkan kepada anak-anak untuk berani menolak tindakan yang tidak sesuai dengan moral dan hukum, seperti memberikan suap atau menerima keuntungan tidak sah. Dialog terbuka di keluarga mengenai bahaya korupsi dan dampak buruknya bagi masyarakat bisa memperkuat keberanian anak-anak untuk tidak terlibat dalam praktek-praktek semacam itu saat dewasa nanti. Memberikan pemahaman tentang akuntabilitas dan tanggung jawab. Keluarga bisa mengajarkan anak-anak tentang pentingnya akuntabilitas dan tanggung jawab dalam segala tindakan mereka. Menanamkan pemahaman bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya akan mendorong anak untuk tidak mencari jalan pintas atau melakukan penyimpangan, termasuk dalam hal keuangan atau pekerjaan. Mendorong anak-anak untuk menghargai usaha yang keras dan mendapatkan pendapatan dengan cara yang sah akan membantu mereka menghindari godaan untuk memperoleh uang secara tidak sah. 2. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penanggulangan korupsi dengan cara menciptakan kesadaran kolektif dan mendukung budaya transparansi dan akuntabilitas. Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Membangun kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi di masyarakat sangat penting untuk membentuk budaya anti korupsi.
Ini bisa dilakukan melalui berbagai program pendidikan yang menjelaskan tentang bahaya dan dampak negatif korupsi terhadap pembangunan negara, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan kelompok-kelompok masyarakat bisa menjalankan program edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya korupsi, serta memberikan pemahaman tentang hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan publik yang adil dan bebas dari praktek korupsi. Menumbuhkan budaya transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat dapat mendorong transparansi dalam berbagai sektor seperti pemerintahan, dunia usaha, dan pendidikan. Transparansi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh pejabat publik, pengusaha, maupun individu lainnya. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci. Misalnya, masyarakat bisa terlibat dalam pengawasan anggaran negara atau program-program sosial untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat sasaran. Mendorong akuntabilitas dalam setiap tindakan publik, baik di tingkat pemerintahan, lembaga pendidikan, hingga perusahaan swasta, membantu menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Menguatkan gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan anti korupsi dapat diperkuat dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti organisasi keagamaan, kelompok pemuda, dan akademisi. Organisasi-organisasi ini dapat mengadakan seminar, diskusi, atau kampanye untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya korupsi. Dukungan terhadap lembaga penegak hukum juga sangat penting. Masyarakat harus memberikan dukungan terhadap KPK, kepolisian, dan kejaksaan dalam melakukan investigasi dan penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Dalam hal ini, masyarakat dapat menjadi pendukung moral dan sumber informasi dalam mengungkap praktik-praktik korupsi. Melibatkan teknologi dalam pengawasan dan pelaporan korupsi. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk pemberantasan korupsi. Masyarakat bisa memanfaatkan platform digital atau aplikasi untuk melaporkan praktek korupsi seperti melalui sistem pengaduan online yang disediakan oleh Wakil Presiden, KPK, atau lembaga lainnya. Peningkatan literasi digital dalam masyarakat akan mempermudah orang untuk mengakses informasi terkait tindakan yang melanggar hukum atau etik, serta memberi mereka saluran untuk melaporkan tanpa rasa takut akan pembalasan. Menumbuhkan norma sosial yang menentang korupsi. Norma sosial yang menganggap korupsi sebagai hal yang tidak dapat diterima harus ditumbuhkan dalam masyarakat. Ini bisa dilakukan melalui penguatan nilai-nilai moral yang menentang perilaku koruptif di semua lapisan masyarakat. Masyarakat bisa menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial di lingkungan mereka. Misalnya, dalam komunitas, orang-orang bisa saling mengingatkan dan memberikan contoh yang baik tentang kejujuran dan integritas, serta menanggulangi praktek-praktek korupsi yang merugikan banyak pihak. Kesimpulan, peran keluarga dan masyarakat sangat vital dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keluarga, sebagai tempat pertama dalam pendidikan moral, memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk individu yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Sementara itu, masyarakat harus berperan aktif dalam menumbuhkan budaya anti korupsi melalui pendidikan, partisipasi dalam pengawasan, dan dukungan terhadap gerakan-gerakan anti korupsi. Kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan lembaga penegak hukum adalah kunci untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi. Demikian bahasan tentang peran keluarga dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Semoga bermanfaat. Silakan tulis komentar atau bagikan
video ini kepada teman. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.